128242905 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya tahun 2024. Di sini saya akan membuat video mengenai pembelajaran IPA terpadu dan hakikat IPA untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia, SPD MSI. Terima kasih. Pertama-tama, saya akan mulai membahas dari pengertian IPA itu sendiri. Ilmu pengetahuan alam atau yang sering disingkat IPA merupakan ilmu yang fokus untuk mengkaji tentang gejala-gejala alam dan proses yang terjadi di dalamnya yang didasarkan melalui dari hasil pengamatan dan hasil percobaan. Jadi, kita tahu bahwa IPA atau ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang fokus untuk mengkaji gejala-gejala dan proses-proses alam yang terjadi di dalamnya melalui proses ilmiah. Lalu selanjutnya ada IPA terpadu. Apa itu IPA terpadu? IPA terpadu adalah memadukan satu buah tema dalam satu pelajaran yaitu IPA. Di dalam IPA terpadu ini kita tidak hanya akan membahas mengenai IPA, kita bisa memadukan satu tema dengan tema yang lainnya menjadi seperti biologi, fisika, dan kimia menjadi satu kesatuan bahasan sehingga tidak perlu lagi dipelajari secara berulang-ulang dalam jenjang pendidikan. Jadi IPA terpadu ini memudahkan kita untuk mempelajari beberapa tema yang dijadikan menjadi satu tema menjadi satu kesatuan bahasan sehingga tidak perlu lagi untuk mengulanginya lagi secara berulang-ulang. Selanjutnya ada hakikat IPA. Hakikat IPA terdiri atas 3 pokok bahasan utama, yaitu IPA sebagai proses ilmiah, IPA sebagai produk ilmiah, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi atau penerapan hakikat IPA. IPA sebagai produk ilmiah yang merupakan sejumlah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Sejumlah pengetahuan itu berupa fakta, konsep materi, prinsip, hukum, dan dasar teori dari materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Lalu ada proses ilmiah. Proses ilmiah itu seperti mengamati suatu percobaan atau objek, lalu merancang eksperimen, merencanakan percobaan, lalu memprediksi, membuat hipotesis, mengklasifikasikan, itu termasuk dari proses ilmiah. Lalu selanjutnya ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang ingin dibentuk dari didik yaitu adalah sikap jujur, sikap objektif, sikap disiplin, sikap yang berhati-hati. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi atau penerapan dari IPA terpadu. IPA terpadu ini diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu membuat lapisan bumi dengan beberapa warna. Selanjutnya ada bidang kajian IPA. Bidang kajian IPA seperti yang sudah dibahas di awal yaitu biologi, fisika, dan kimia. Adapun dari materi SMP yang mencakup bidang biologi yaitu pewarisan sifat dan bioteknologi, lalu bidang fisikanya yaitu gerak gaya, dan lalu bidang kimianya yaitu zat dan perubahannya. Berikutnya yaitu adalah capaian pembelajaran pada peserta didik SMP untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Capaian pembelajaran ini adalah hal yang ingin dicapai atau hal yang ingin dituju kepada peserta didik. Apa yang harus dicapai oleh peserta didik dan apa yang harus dituju oleh peserta didik. Ini kita mengambil dari akhir fase D, yaitu didik diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini sebagai salah satu contoh dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau yang harus dicapai oleh peserta didik. Berikutnya yaitu ini ada peta konsep materi. Kita ambil contoh yaitu materi pewarisan sifat. Ini adalah poin-poin atau materi-materi yang akan dipelajari oleh peserta didik pada pembahasan atau pada tema dari pewarisan sifat ini. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan dari proses IPA. Beberapa keterampilan dari proses IPA yaitu peserta didik diharapkan atau peserta didik mampu untuk merumuskan hipotesis, merancang penelitian, merangkai alat dengan panca indera, menyajikan hasil, membuat kesimpulan,
menganalisis data, dan mentabulasi data. Lalu selanjutnya yaitu sikap ilmiah atau ini ada contoh dari beberapa sikap ilmiah dari pembelajaran IPA terpadu, yaitu peserta didik bersikap jujur, objektif, tidak tergesa-gesa, mengambil keputusan berdasarkan data, teliti, kreatif, berpikir kritis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan tentunya bertanggung jawab dan bekerja sama. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran dari IPA terpadu. Prinsip dari pembelajaran IPA terpadu yang pertama yaitu query ilmiah, yaitu menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah lalu mengkomunikasikannya sebagai aspek penting, atau disebut life skill. Lalu prinsip yang kedua yaitu memberikan pembelajaran secara langsung melalui dari keterampilan proses dan sikap ilmiah. Jadi dari keterampilan proses seperti merumuskan hipotesis, merancang penelitian, merangkai alat, dan sikap ilmiah seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama tadi akan diberikan pembelajaran secara langsung melalui keterampilan dan sikap ilmiah tersebut. Lalu yaitu prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga yaitu memilih model yang berorientasi kepada keaktifan siswa seperti problem based learning, group project, group discussion, dan inquiry learning yang akan membuat siswa lebih berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan guru di sini berperan sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi. Lalu selanjutnya ada ciri dari pembelajaran IPA terpadu. Ciri dari pembelajaran IPA terpadu yaitu ada beberapa cirinya, yaitu 1. Holistik, 2. Bermakna, 3. Otentik, dan 4. aktif. Pertama, pembelajaran IPA terpadu memungkinkan siswa untuk memahami fenomena dari segala sisi, jadi tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang. Lalu yang kedua, bermakna. Bermakna di sini siswa dapat memahami hubungan dari pembelajaran IPA terpadu itu dengan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu otentik. Pada dasarnya pembelajaran IPA terpadu siswa memahami langsung dari hasil pengamatannya dan interaksi fakta dan peristiwa. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan siswa berperan aktif untuk mencari informasi dan pengetahuan. Yang keempat yaitu aktif. Pembelajaran terpadu pada dasarnya diterapkan dengan berdasar kepada pendekatan discovery inquiry. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pembelajaran terpadu pada dasarnya mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa. Hal ini yang akan membuat siswa untuk termotivasi untuk terus-menerus belajar. Lalu selanjutnya ada kekuatan dan manfaat dari pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran IPA terpadu ini memberikan manfaat yaitu penghematan waktu, yang artinya karena di sini dalam pembelajaran IPA terpadu kita akan langsung membahas 3 bidang sekaligus, yaitu biologi, fisika, dan kimia menjadi satu tema untuk kesatuan bahasan, sehingga ini akan lebih menghemat waktu. Lalu pembelajaran yang bermakna, siswa dapat memahami kaitan hubungan dari satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga siswa mampu untuk memahami satu konteks tema dengan konteks lainnya, dan siswa dapat memecahkan permasalahan nyata dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan cara berpikir siswa. Pembelajaran terpadu ini memberikan manfaat untuk meningkatkan cara berpikir siswa, sehingga siswa dapat berpikir secara kritis untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya. Lalu yang keempat yaitu menyajikan aplikasi dalam kehidupan, yang artinya pembelajaran terpadu ini menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Siswa akan menerapkan pembelajaran atau ilmu dari IPA terpadu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, IPA terpadu ini memberikan manfaat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena pembelajaran IPA terpadu ini mempertimbangkan hasrat, minat, dan bakat dan kemampuan dari siswa itu sendiri, yang akan membuat siswa itu termotivasi untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu berikutnya yaitu IPA terpadu ini memberikan manfaat meningkatkan kerjasama antara guru dengan siswa, guru dan guru lainnya, lalu siswa dan siswa.
karena dalam kegiatan pembelajaran ini dibutuhkan kerjasama antar satu dengan yang lainnya agar pelaksanaan IPA terpadu ini dapat berjalan. Berikutnya yaitu komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran terdiri atas 4 yang utama, yaitu yang pertama guru, kedua siswa peserta didik, yang ketiga bahan ajar, dan yang keempat sarana dan prasarana. Guru ini yang berperan sebagai fasilitator atau yang akan memfasilitasi dan yang akan memberikan ilmu kepada peserta didik. Guru ini bisa berupa guru tunggal atau guru yang dalam bentuk tim. Lalu yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik yang di sini yang akan menjadi objek atau target untuk diberikan ilmu pengetahuan atau yang akan diajarkan materi pembelajaran. Lalu selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar ini yang akan digunakan untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Bahan ajar ini bisa berupa buku, modul, jurnal, atau modul elektronik, dan juga teknologi informasi yang berasal dari internet. Selanjutnya sarana dan prasarana, yaitu alat dan media pembelajaran. Alat ini bisa berupa papan tulis, alat tulis yang dibutuhkan oleh guru maupun peserta didik. Lalu prasarananya yaitu media pembelajaran seperti bahan ajar, buku. Lalu kita memerlukan tempat untuk belajar seperti lingkungan pendidikan yaitu sekolah. Berikutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama yaitu menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua, mempelajari standar kompetensi dasar bidang kajian. Yang ketiga, memilih atau menetapkan topik atau tema pemersatu. Yang keempat, membuat bagan hubungan antara tema atau topik pemersatu dengan kompetensi dasar. Yang kelima, merumuskan indikator pembelajaran terpadu. Yang keenam, menyusun silabus pembelajaran terpadu. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu menyusun perencanaan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran diawali dengan kegiatan awal atau pendahuluan seperti berdoa terlebih dahulu, lalu menyapa peserta didik, dan bisa juga dengan kegiatan ice breaking. Lalu selanjutnya masuk kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti yaitu memberikan materi pelajaran kepada peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu kegiatan penutup dan tindak lanjut. Kegiatan penutup dan tindak lanjut ini bisa diakhiri dengan kegiatan evaluasi dan refleksi. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian terhadap keaktifan dan kegiatan hasil dari pembelajaran peserta didik selama ini. Selama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada peta pemetaan kompetensi IPA secara terintegrasi. Bisa dilihat pada gambar. Lalu selanjutnya yaitu peta kompetensi IPA terpadu yang mencakup bidang IPA, bidang biologi, dan bidang kimia. Bisa dilihat pada gambar. Lalu yang terakhir adalah pengembangan silabus. Pengembangan silabus yang pertama yaitu berorientasi pada pembelajaran IPA secara terpadu, yang artinya memuat pembelajaran secara IPA terpadu yang menggabungkan berbagai bidang menjadi satu tema. Yang kedua yaitu pengembangan peta konsep menjadi suatu tema, yang artinya pada peta konsep itu mencakup satu tema dan terdiri atas poin-poin materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan tahap-tahap menjadi silabus, yaitu perencanaan pembelajaran tersebut terdiri atas indikator pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kompetensi standar dasar, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi. Yang terakhir yaitu perancangan pelaksanaan pembelajaran atau model-model pembelajaran RPP seperti berbasis project based learning, berbasis problem based learning yang akan membuat siswa itu menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pembelajaran IPA secara terpadu dan hakikat IPA.
Terima kasih.